Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Julika Deliasari dan rekan saya yang bernama Maila Fazia. Jadi di kelompok kami ini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk rahmat kepada Allah, bentuk-bentuk rahmat Allah kepada makhluknya. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami sepengetahuan kami presentasi kami di pertemuan selanjutnya, jadi kami belum menyiapkan PPT. Bentuk-bentuk rahmat Allah kepada makhluknya yaitu yang pertama, karena rahmat Allah semua makhluk bisa saling berkasih sayang. Jadi di sini ada dijelaskan dalam 3 hadis yang mana tiga-tiganya ini menjelaskan tentang bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat dan salah satunya rahmatnya itu diberikan kepada semua makhluknya dalam bentuk mereka dapat saling berkasih sayang. Salah satu hadis yang akan saya bacakan yaitu dari hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa'amsaka indahu ti'satan wa tis'ina juz'an wa anzala fi ardi juz'an wahida. Famin zalika juz'i yatarohamu khalqu hatta tarfa'a farosu hafi roha an waladiha khosyata an tusibahu. Artinya, Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Dia menahan 99 bagian dan menurunkan satu bagian rahmatnya ke dunia. Dengan satu rahmat tersebut, semua makhluk dapat mampu berkasih sayang. Bahkan kuda pun mampu mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Jadi dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah di dunia ini, semua makhluk itu dapat semua makhluk dalam baik manusia, jin, hewan, tumbuhan dapat saling berkasih sayang satu sama lain. Kemudian boleh dijelaskan, Maila? Baik, untuk yang kedua, yaitu bentuk rahmat Allah adalah diutusnya para nabi dan rasul sesuai Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan beberapa juga ada ayat-ayat yang mendukung, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 128. Kemudian ada juga hadis riwayat Tabrani, dan yang ketiga itu adalah diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Sebagai pendukungnya pada Quran Surat Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.
Kemudian juga ada Quran Surat Fusilat ayat 42 yang berbunyi la ya'tihil batilu mim baini yadaihi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid, yang artinya yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Kemudian juga didukung oleh beberapa eh, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, ada juga Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian yang keempat, rahmat Allah berupa ampunan Allah dan terbukanya pintu taubat untuk hamba-hambanya yang berbuat dosa. Jadi eh, rahmat Allah itu tidak tertutup dan Allah selalu mengampuni orang-orang yang bertobat, yang didukung dengan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4295 yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla lamma khalaqal khalqa kataba biyadihi ala nafsih inna rahmatya taulibu godobi, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, Dia menetapkan sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dan beberapa Quran surat Al-An'am ayat 54, kemudian ada Quran surat Az-Zumar ayat 53, dan hadis riwayat Bukhari nomor 4810. Kemudian boleh dilanjutkan oleh Julika. Baik, jadi rahmat Allah yang kelima ini yaitu eh, penghantar masuk surga. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammada niyallahu minhu bifadlin warahmah, yang artinya tidaklah amal seorang di antara kalian memasukkannya ke surga. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan Anda wahai Rasulullah? Jawab Rasul, tidak juga dengan saya, kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam Syarah Hikam, hakikat amalan yang dilakukan seorang hamba adalah karena Allah memberikan rahmatnya kepadanya, sehingga hamba tersebut tergerak ringan dalam melakukan perbuatan. Sehingga dengan menyadari ini, seorang hamba tidak akan menyombongkan amalnya. Baik, dari kita mengkaji bentuk-bentuk rahmat Allah ini, semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kepadanya, serta menjalin hubungan yang lebih dekat dan berarti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf sekali banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.